Kan tanda kutip yang gue pahami. Ceteknya kalau soal Jakarta mah. Nah, ini bisa jadi bumerang loh Loh, omongan ini. bener. Kemarin janjinya banjir Jakarta disurutin. Pas ditanya wartawan, hujan kan dari Tuhan, rahmat dari Tuhan. Masalah banjir belum selesai, malah membahas tentang mudik. Ya elah Bang Dul, ada aja tingkah lakunya ini. Emang ini kocak banget. Emang sih bagus membahas untuk mudik ya. Cuman situasi dan kondisinya tidak memungkinkan gitu loh Bang Dul. Jadi belepotan awak ngomongnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Dul yang hingga kini terus dirujak oleh banyak neti ya. Tidak hanya neti-neti yang berasal dari Jakarta, tetapi juga neti-neti yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia yang merasa enek ya ngelihat tingkah polanya si wakil gubernur. Dan kini terbukti teman-teman ya bahwa si Dul ya emang kalau ngomong kan setinggi pohon duren ya, tetapi faktanya itu nol. Ini saat ini terbukti ya. Tentu teman-teman masih ingat lah ya dengan pernyataan semasa kampanye dulu ya, yang dia menyebut bahwa kalau cuma urusan Jakarta mah cetek ya. Nanti saya hadirkan videonya ya kalau teman-teman lupa ya kan. Baru aja sekarang dihajar banjir ya kan. Sudah kelimpungan kagak karuan ya, bahkan sampai menyalahkan Tuhan. Katanya curah hujan itu urusan Tuhan. Agar tidak mau gini. Agar tidak malu gitu ya, agar tidak malu karena dirinya itu nggak bisa mengatasi banjir gitu ya. Dia menyebut bahwa pintu air di Jakarta itu lebih rumit daripada di Banten katanya. Ada aja. Bilang aja lu DUNGU Dul, yang lebih parah teman-teman ya, untuk mengalihkan isu ya, isu ke DUNGU-an dia ya dalam menangani banjir Jakarta saat ini, dia malah membahas masalah mudik ya. Banjir belum selesai malah ngurusin mudik, kok malah mengalihkan isu, malu ya dihujat warga sampai macam kayak gitu, sampai nangis-nangis. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Banten saja diacak-acak sama orang ini. Sekarang Jakarta. Hahaha. News tinjau banjir di Jakarta. Si Dul akui pintu air di Jakarta lebih rumit. Lu lupa dengan kata-kata lu. Jakarta mah cetek. Jakarta mah cetek. Sekarang nggak bisa atasi banjir. Lu nyalahin Tuhan. Katanya curah hujan itu urusan Tuhan. Sekarang yang lu salahin pintu air, yang katanya lebih rumit. Dulu waktu kampanye pinter ngomong, sekarang udah jadi wagu banyak alasan. Gimana nih warga Jakarta, rasain lo dibohongin. Sepakat, lanjut. Kan tanda kutip yang gue pahami. Ceteknya kalau soal Jakarta mah. Nah, ini bisa jadi bumerang loh omongan ini. Bener. Ya, masih ingat ya pernyataan si Gedabrus barusan ya. Ya maklum lah ya. Jadi memang saya sepakat ya dengan sependapat gitu dengan
dengan pendapat ahli anggaplah filsuf gitu ya, filsuf Cina yang mengatakan bahwa manusia itu akan menemukan manusia lain sefrekuensi. Jadi dengan kata lain itu manusia itu akan berkumpul dengan orang yang serupa gitu ya. Karena burung merpati tidak akan pernah berkumpul dengan burung pipit ya. Burung pipit berkumpul dengan burung pipit, burung merpati akan berkumpul dengan burung merpati. Maksud saya adalah Sidul ini didukung oleh wabah ya kan. Iyalah, wabah sama Sidul 11-12 itu loh, sama-sama gedabrus. Jakarta mah cetek, dihajar banjir, lu kelimpungan, nyalahin sana nyalahin sini. Aduh, lanjut. Disurutin mas, kemacetan jalan diurain, transportasi dalam kota diintegrasi, polusi dibersihin, ruang terbuka hijau kurang dibanyakin, kampung kumuh dibagusin, ubur-ubur ikan lele langsung jalan gas. Kita tahu informasi ini, cuman memang masalah curah hujan itu semua keputusan Tuhan. Kita hanya bisa mendistribusikan seperti apa. Kayak Kemarin janjinya banjir Jakarta disurutin. Pas ditanya wartawan, hujan kan dari Tuhan, rahmat dari Tuhan. Katanya mau disurutin. Gimana sih? Ubur-ubur ikan lele. Bukannya disurutin malah naik perahu karet le. Udah capek. Jakarta banjir disurutin tuh, sedot dul. Pakai muncung lu dul. Iya kan? Saya bukan menghina, tapi memang dia yang mengatakan ya kan. Jakarta banjir disurutin. Sekarang surutin itu ya kan. Masa menunggu beberapa hari menunggu surut secara alami. Lu nggak bisa nyurutin. Padahal lu udah janji pada saat kampanye Jakarta banjir disurutin. Malah sekarang begitu banjir datang, lu sibuk menyalahkan Tuhan, mencari kambing hitam gitu loh. Yang katanya urusan curah hujan itu urusan Tuhan gitu loh. Waduh, dul. Nggak berhenti di situ, lu juga mengatakan, pintu air di Jakarta lebih ribet daripada di Banten. Aduh, dul. Urusan Jakarta mah cetek. Mana yang cetek, dul? Aduh, si kadul. Lanjut. Masalah banjir belum selesai, malah membahas tentang mudik. Gimana nih teman-teman? Masalah banjir belum selesai, tapi yang dibahas udah masalah lain, masalah mudik. Oke lah. Persoalan yang dihadapi Jakarta nggak cuma banjir doang gitu kan, maksudnya kan banyak masalah lain. Cuma saya curiga gitu loh. Saya curiga kenapa Sidul ini segera memindahkan isu ya kan dari banjir ke mudik. Karena apa? Di isu banjir dia tidak mendapatkan tempat yang bagus gitu loh. Dia justru dihujat pada urusan banjir karena dia meninjau pakai perahu karet ya kan, pakai pelampung pula. Ditarik oleh manusianya sedang puasa. Habis ini menurunkan popularitas dan elektabilitas. Sidul kadul-kadul di mata masyarakat, makanya segera memindahkan isu ya kan, isu mudik. Oke lah, mudik itu membicarakan mudik bukan sesuatu yang salah gitu loh. Cuma saya curiga gitu loh, begitu cepatnya mengalihkan isu ini karena dia khawatir semakin lama membahas banjir, aduh, makin parah dia di mata masyarakat, ya toh? Iyalah, lanjut. Masalah banjir belum selesai, malah membahas. Ya elah Bang Dul. Ada aja tingkah lakunya ini. Emang nih kocak banget. Emang sih bagus membahas untuk mudik ya.
Cuman situasi dan kondisinya tidak memungkinkan gitu loh, Bang Dul. Jadi belepotan awak ngomongnya kan. Ya, aduh. Bagaimana lah mungkin orang itu masih memikirkan untuk mudik gitu ya. Sementara situasi rumah mereka, perabotan mereka masih berantakan, acak kadut gitu loh ya. Masih berlumpur-lumpur. Bagaimana mereka bisa tega meninggalkan rumahnya? Rumah masih tergenang lumpur. Walah Bang Dul harusnya ngasih solusi untuk segera membereskan perkampungan itu biar bersih-bersih dari lumpur dan sampah-sampah yang ada akibat banjir kemarin ya Bang Dul ya. Gitu loh. Ini masa membahas mudik. Itu namanya secara halus mengusir ya, biar mudik. Berharap jangan balik lagi ke Jakarta gitu kali ya Bang Dul. Ada aja. Secara logika mereka nggak bakalan mau untuk mudik tahun ini ya. Karena masih mikirin, masih pusing pikiran mereka. Pikiran mereka masih acak kadut. Mikirin rumahnya yang berantakan. Penuh dengan sampah dan lumpur. Itu loh Bang Dul. Harusnya bawa mobil sampah ke situ beramai-ramai kerja bakti untuk membersihkan kampung gitu loh Bang Dul. Tapi jangan pakai perahu ya. Ya, gimana teman-teman? Sidul dirujak lagi sama mama-mama Batak barusan, ya kan? Iyalah, ginilah yang saya suka sebagai ternak Mulyono, ya kan? Iya. Para ternak Mulyono itu walaupun udah nggak muda, perempuan-perempuannya itu bersih-bersih, kinclong-kinclong, itu pakai filter Bang. Ya udahlah nggak masalah. Ah, karena kalau emang udah buluk macam Mak Tarwi ya ibaratnya ya kan, udah peot ya kan. Mau pakai filter macam gimana pun sulit kayaknya filter membuat dia cantik gitu. Ah, nah terkait pendapat netizen barusan ya kan. Saya sependapat teman-teman ya bahwa membicarakan mudik ya kan. Ini sepertinya menjadi hal yang tidak penting lagi bagi masyarakat Jakarta yang terkena dampak banjir kemarin ya. Iyalah boro-boro mikirin mudik, wong rumahnya di Jakarta hancur ya kan. Semua harta bendanya hilang, ada kulkas yang apa namanya itu terbawa arus ya kan. Kalau orang Jawa bilang apa itu? Kentir gitu ya. Macem-macem lah ya kan. Juga di Bekasi banyak penjarahan dan pencurian ya, banyak harta benda para korban bencana banjir yang mengungsi rumahnya dibobol maling ya. Gimana mau mikirin mudik ya kan? Udah mikirin hidup mereka sendiri aja di Jakarta gitu loh. Rumah porak-poranda kotor gitu loh. Jadi seperti apa yang saya sampaikan di bagian depan ya, sepertinya ini adalah bagian dari upaya pengalihan isu. Ya, karena pada isu banjir, Sidul dan Mas Pram ini enggak mendapatkan isu yang strategis gitu. Kalah dengan popularitas dan elektabilitasnya Mas Gibran ya. Lanjut. Ada 4 pejabat yang lagi viral banget nih brother minggu-minggu ini. Yang pertama, Mas Gibran Raka Buming Raka, wakil presiden kita, rela lumpur-lumpuran demi melihat keadaan masyarakat yang terkena banjir. Gak mau kalah totalitasnya juga, Pak Rano Karno, wakil gubernur Jakarta, turun ke masyarakat menggunakan perahu karet dan alat keselamatan lengkap. Demi apa? Demi melihat keadaan masyarakat yang terkena banjir. Karena wakilnya totalitas, Bapak Pramono juga gak mau kalah totalitasnya sama wakilnya. Nah, Bapak Pramono rela naik pesawat demi melihat keseluruhan keadaan masyarakat Jakarta yang terkena banjir. Gak mau kalah totalitasnya juga, Gubernur Jawa Barat. Apalagi kalau bukan Bapak Deddy Mulyadi, turun ke puncak Bogor langsung melihat keadaan bangunan-bangunan yang ilegal, bangunan-bangunan yang terlihat merusak keadaan puncak, langsung ditindak saat itu juga. Emang gokil pejabat-pejabat kita. Ya, kalau menurut saya sih yang paling keren adalah yang pakai helikopter lah, iya kan? Iya, keren dah itu ya. Meninjau banjir tuh dari pantauan udara, nggak tahu ya dipantau apa ya kan? Ya emang yang dipantau apa? Emang ketika berada di udara dia ngerti, oh itu kampung rambutan, oh itu kampung ini, kampung ini. Jadi yang tergenang banjir itu di kampung ini enggak kan? Apalagi menggunakan helikopter, mau melihat elevasi misalnya, ketinggian misalnya ketinggian tanahnya ibaratnya.
Gimana sih wilayah-wilayah Jakarta yang rendah misalnya seperti itu. Kan nggak bisa dipantau dengan helikopter macam kayak gitu, harus ada alat khusus gitu loh. Dan BMKG sebetulnya sudah memiliki itu ya kan, bisa melakukan pencitraan ya melalui satelit. Jadi nggak harus naik helikopteran macam kayak gitulah ya kan. Tapi tetap itu yang paling keren menurut saya ya kan. Iya, karena di saat rakyat itu sedang dilanda banjir ya kan, makan aja sulit, tidur itu sulit, dia malah membakar aftur ya kan, buang-buang uang hanya demi sebuah popularitas. Iyalah, lanjut. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen dalam menyikapi Sidul yang kini ya sudah mulai membahas mudik gitu ya, dan tidak lagi membahas banjir, padahal persoalan banjir belum selesai ya kan. Iyalah, fakta itu. Menurut neti membahas mudik sih bagus sebetulnya ya, tetapi cuma kan ini kondisinya belum memungkinkan untuk membahas mudik gitu. Masyarakat Jakarta terutama yang terkena banjir ya, terkena dampak banjir, ini saya yakin tidak memikirkan mudik gitu loh. Iyalah, harta bendanya mereka udah kocar-kacir semua ya kan, rumahnya kotor ya kan, ada yang hilang dan lain sebagainya. Tapi menurut saya ini adalah sebuah strategi ya bagi Sidul dalam mengalihkan isu dari banjir ke isu lain ya. Karena terkait isu banjir, dia dan Mas Pram kan panen cacian dan makian. Bahkan cacian datang juga dari para pendukungnya gitu loh. Bayangin, anak wabah yang mendukung Sidul dan Mas Pram itu kan saat ini juga menghujat gitu loh, Sidul dan Mas Pram gitu loh ya kan. Ya jadi nggak strategis lah isu banjir ini, sehingga harus dialihkan dengan cepat, yaitu isu mudik ya. Jadi menurut saya ini murni semacam upaya melarikan diri dari hujatan. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang Sidul yang hingga kini terus dirujak oleh banyak neti. Tidak hanya neti-neti yang berasal dari Jakarta, tetapi juga neti-neti yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia yang merasa enek ya ngelihat tingkah lakunya Sidul ya. Dan kini terbukti bahwa Sidul emang kalau ngomong setinggi pohon duren, tetapi faktanya nol, nggak bisa kerja ya. Tentu teman-teman masih ingat ya dengan pernyataan semasa kampanye dulu yang dia menyebut bahwa urusan Jakarta mah cetek jidat lo. Baru aja dihajar banjir ya, sudah kelimpungan kagak karuan ya, bahkan sampai menyalahkan Tuhan segala ya kan. Agar tidak malu nggak bisa atasi banjir ya, dia juga menyalahkan ya bahwa pintu air di Jakarta katanya rumit. Bilang aja lu DUNGU dul. Aduh. Yang lebih parah lagi ya, untuk mengalihkan isu banjir, gini dia sudah membahas masalah mudik. Banjir belum selesai, datanglah mudik. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.